Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini kita akan membahas tentang diskusi dan debat ya. Sekali lagi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang diskusi dan debat. Nah, langsung saja di sini ada ilustrasi ya. Seperti biasa di sini ada ilustrasi orang-orang yang sedang apa nih teman-teman? Iya, yang sedang berdiskusi, bener banget ya. Kemudian di sini ada yang berdebat ya, karena yang akan kita bahas adalah diskusi dan debat. Oke. Diskusi dan debat ini merupakan ayo apa, ada yang tahu nggak? Iya, jadi diskusi dan debat ini merupakan bentuk pertukaran pikiran gitu kan ya, saling bertukar pikiran ya, atau pertukaran pendapat ya, untuk memperoleh sebuah simpulan tertentu gitu. Sekali lagi ya, diskusi dan debat ini merupakan bentuk pertukaran pikiran atau pertukaran pendapat ya, untuk memperoleh sebuah simpulan tertentu gitu. Di dalam diskusi ya, mungkin bisa jadi muncul yang namanya perdebatan ya, muncul perdebatan di dalam sebuah diskusi. Jadi debat ini ya, debat itu adalah bagian dari diskusi ya. Jadi debat ini ya adalah bagian dari diskusi. Nah, debat ini terjadi jika apa teman-teman? Iya, debat ini terjadi jika ada dua atau lebih yang beradu argumen gitu kan ya. Debat itu bisa terjadi jika ada dua atau lebih yang beradu pendapat gitu. Dalam bentuk pendapat yang saling apa? Yang saling bertentangan gitu kan. Dalam hal itu ya kita harus apa teman-teman? Iya, kita harus tahu ya bagaimana sebaiknya ketika kita menyampaikan persetujuan gitu, sanggahan, penolakan gitu dalam sebuah diskusi. Nah, dalam diskusi ini ada beberapa unsur ya. Jadi ketika diskusi itu ada yang namanya moderator ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu ada moderator, pimpinan diskusi atau pemimpin diskusi. Nah, moderator inilah yang memimpin jalannya diskusi, yang mengontrol arus lalu lintas pendapat yang terjadi di dalam diskusi tertentu gitu. Nah, seorang moderator ini haruslah bersifat objektif, ya. Kemudian harus menghargai setiap pendapat. Selanjutnya harus mampu mengatur agar debat itu tidak menjadi kacau gitu ya. Jadi moderator itu sekali lagi harus apa tadi? Harus bersifat objektif gitu kan. Kemudian yang kedua harus apa? Menghargai setiap pendapat dan selanjutnya mampu mengatur agar debat itu ya, debat itu tidak menjadi kacau. Nah, itu adalah tugas dari moderator ya, memimpin jalannya diskusi. Kemudian yang kedua itu ada notulen ya teman-teman ya. Unsur kedua itu ada notulen. Notulen ini adalah penulis diskusi atau pencatat jalannya diskusi ya. Jadi mencatat pokok permasalahan dan pokok gagasan yang ada dalam diskusi gitu ya. Jadi yang inti-intinya gitu ya. Dalam diskusi itu apa? Nah, itu adalah nanti dicatat oleh notulennya ya. Si notulennya itu harus mencatat apa-apa yang penting di dalam diskusi itu. Nah, yang ketiga ada pembicara. Nah, pembicara ini biasanya adalah pakar atau orang profesional gitu. Yang keempat adalah peserta diskusi ya. Jadi yang keempat ini adalah peserta diskusi. Peserta diskusi ini adalah orang yang ikut di dalam diskusi tertentu ya. Dia bertugas mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara dan memberi pendapat pada waktu diberi kesempatan. Itu adalah peserta diskusi. Nah, ini adalah ilustrasi dari unsurnya ya teman-teman ya, unsur dari diskusi dan debat ya. Jadi ada yang pertama moderator, pembicara, notulen, kemudian yang lain menjadi pesertanya gitu kan. Nah, ini adalah yang kita bahas adalah diskusi formal ya teman-teman ya. Jadi yang kita bahas ini adalah diskusi formal ya. Lain dengan diskusi ketika teman-teman istirahat gitu ya. Biasanya kalau sekolah itu kan ada istirahat. Nah, teman-teman diskusi dengan temannya. Biasanya mau jajan apa gitu kan. Itu diskusi yang beda lagi ya. Ini tidak perlu memerlukan moderator gitu kan, tidak perlu memerlukan notulen. Nah, ini diskusi yang formal yang kita bahas ya. Jadi diskusi di dalam sebuah forum tertentu gitu. Nah, selanjutnya biasanya di dalam diskusi ini ya nanti akan ada yang namanya
mengemukakan yang namanya pendapat ya. Jadi di dalam diskusi itu nanti akan ada sesi mengemukakan pendapat yang dibuka oleh siapa? Oleh si moderatornya gitu ya. Ketika si pembicara ini sudah selesai menyampaikan apa yang dia jelaskan gitu ya, si moderator ini akan apa? Akan membuka sesi tanya jawab atau sesi untuk mengemukakan pendapatnya di dalam diskusi. Oke, jadi sekali lagi ya, ketika di dalam diskusi ya, ketika pembicara ini sudah selesai menyampaikan apa yang dia jelaskan gitu, nanti yang akan tiba waktunya si moderator akan membuka untuk sesi tanya jawab atau mungkin di sini peserta diskusi itu bisa menyampaikan pendapatnya gitu kan. Nah, nanti si notulen itu mencatat apa pertanyaannya, kemudian apa masalahnya gitu kan. Oke, di dalam menyampaikan pendapat itu harus yang namanya berpedoman pada mengemukakan pendapat yang baik gitu ya. Jadi di sini misal ya, ketika di dalam forum gitu kan. Nah, di sini diibaratkan menurut saya argumen saudara kurang tepat gitu kan. Karena apa ya? Ini harus ada alasannya gitu. Karena apa kurang tepatnya gitu. Kemudian saya setuju dengan apa yang saudara kemukakan. Nah, misalnya karena apa juga gitu setujunya. Jadi ada yang namanya sebab setuju dan sebab kurang setujunya itu kenapa. Jadi biasanya si peserta diskusi itu ada yang pro dengan si pembicara ya atau di dalam diskusi itu ya. Di dalam diskusi itu kan membicarakan suatu topik gitu ya. Kemudian ada yang pro dan ada yang kontra ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju gitu. Nah, di sini bagaimana cara menyanggah yang santun? Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Jadi, ketika kita mengemukakan pendapat di dalam forum diskusi itu, kita harus tahu cara bagaimana menyanggah yang santun gitu. Nah, cara menyanggah yang santun itu harus menggunakan bahasa yang sopan ya, baik, logis ya, atau mudah dipahami serta dengan intonasi yang tepat atau baik gitu ya. Jadi sekali lagi cara menyanggah yang santun itu harus menggunakan bahasa yang sopan, baik, logis dan mudah dipahami serta dengan intonasi yang tepat atau baik ya. Biasanya kan ada ya, kalau yang belum tahu itu kan kalau dalam diskusi itu kan ada yang ketika tidak setuju itu menggunakan intonasi naik gitu. Intonasi naik itu kan artinya marah gitu ya. Di dalam sebuah forum ketika seseorang melakukan perdebatan atau mendebat sesuatu atau menyanggah sesuatu itu dengan kurang sopan atau dengan intonasi naik itu kan nanti akan membuat situasi diskusi itu menjadi kurang baik gitu kan ya, kurang tenang gitu kan. Nah, caranya gimana atau contohnya gimana menyanggah yang santun itu? Nah, jadi contohnya itu adalah misal, penjelasan yang saudara sampaikan sangat bermanfaat, tetapi alangkah baiknya jika dijelaskan secara terperinci gitu ya. Jadi, penjelasan sekali lagi ya, penjelasan yang saudara sampaikan ini sudah bermanfaat ya, tetapi alangkah baiknya jika dijelaskan secara terperinci. Jadi meminta yang namanya penjelasan yang lebih terperinci lagi, agar lebih mudah dipahami gitu kan ya, agar lebih mudah dipahami. Nah, biasanya ketika kita mengemukakan pendapat kita ya, baik pro ataupun kontra, kita harus lebih berpedoman pada sebuah fakta ya. Fakta ini adalah terukur gitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan sebuah opini atau pendapat saja gitu. Jadi harus berupa fakta yang terukur ya. Jadi ini adalah landasan ketika kita melakukan eee pengajuan pendapat di dalam sebuah diskusi gitu ya. Di dalam sebuah diskusi, sekali lagi itu akan ada yang namanya perdebatan untuk memperoleh sebuah simpulan tertentu gitu ya. Jadi debatnya itu debat yang baik gitu ya, untuk memperoleh sebuah simpulan yang baik juga. Nah, nanti mengacu pada fakta yang terukur, jadi tidak berdasarkan atas opini saja gitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah kurang lebihnya penjelasan tentang diskusi dan debat di dalam video kali ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang belum like, silahkan like, comment, and share. Terima kasih.